Kuliner disebut juga dengan masakan untuk hidangan. Secara umum disebut samba, sedangkan kata tradisi adalah kebiasaan, karo lamo, atau turun-temurun. Jadi, kuliner tradisi Minangkabau adalah semua jenis makanan dan minuman yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari adat, budaya, dan nilai-nilai filosofis masyarakat Minangkabau, serta memiliki cara pengolahan, penyajian, dan fungsi yang khas. Masakan Minang pada dasarnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Menggunakan berbagai macam rempah-rempah sebagai bahan dasar utama seperti santan, air kelapa, dan minyak kelapa. Selain terkenal dengan makanan bersantan, masakan Minang juga terkenal dengan rasa pedas dan gurih yang berasal dari cabai yang dikenal dengan lado atau balado, yang artinya makanan yang diberi cabai. Tahukah kamu, mengapa makanan Minang begitu terkenal? Rahasianya ada pada bumbu-bumbu yang digunakan dan cara tradisi Minangkabau yang kedua, yaitu sate padang. Makanan tradisional Minangkabau yang pertama ada rendang, kedua sate padang, ketiga gulai merupakan makanan khas Sumatera Barat dan menjadi salah satu bagian makanan warisan tradisional Indonesia. Terdapat beragam jenis sate padang yang beredar di berbagai wilayah Sumatera Barat yang masing-masing memiliki latar belakang sejarah, kuahnya benar-benar hanyalah potongan serta pengolahan yang berbeda. Keberagaman sate padang. Sate padang memiliki keanekaragaman jenis dan yang terkenal diantaranya sate dangung-dangung, sate kacang dangung-dangung, sate padang panjang, sate batu sangkar, dan sate dangwang-dangung. Masing-masing sate memiliki sejarah kuning yang didapat dari cita rasa makanan khas yang berbeda. Daging sapi yang digunakan terdiri dari lidah, jantung, pipi, dada, punggung dan sekitar bagian kepala sapi. 2. Sate kacang dangung-dangung. Memiliki kuah khas yang berwarna kecoklatan karena memakai kacang tanah yang ditumbuk sebagai kuahnya dengan olahan daging sapi yang digunakan pada sate kacang dangung-dangung ini menggunakan daging as dalam. 3. Sate padang panjang. Memiliki kuah khas yang berwarna kuning. Pengolahan daging sapinya sendiri menggunakan daging iga dan dada. 4. Sate batu sangkar. Kuah khas berwarna kuning kecoklatan. Warna kuning berasal dari pewarna makanan, sedangkan warna coklat didapatkan dari kacang tanah yang digiling dengan olahan daging sapi bagian paha, usus, dan babat. 5. Sate Pariaman. Mempunyai keunikan kuah khas berwarna merah yang berasal dari pewarna makanan dengan olahan daging sapi yaitu paha, usus, dan jantung. 6. Sate Padang. Secara spesifik memiliki bumbu-bumbu dan rempah-rempah yang sama pada masing-masing daerahnya yang berasal dari Sumatera Barat. Namun dari kelima jenis sate tadi, memiliki tambahan bumbu dan rempah serta racikan yang berbeda pada masing-masing daerah. Siapa yang pernah makan lontong gulai Cubadak? Bagi yang sering makan lontong pasti tahu ya. Cubadak dalam bahasa Minang artinya nangka. Dengan demikian bahan utama yang digunakan adalah nangka. Masakan ini sering ditemui pada setiap sajian makan upacara-upacara adat dan keagamaan pada orang Minangkabau. Makanan atau masakan orang Minang tidak terlepas dari santan kelapa dan cabai merah, begitu pula dengan masakan gulai Cubadak. Gulai Cubadak dihidangkan oleh orang Minang pada acara adat. Gulai Cubadak sering menjadi hidangan utama atau pelengkap dalam berbagai upacara adat Minangkabau, seperti pernikahan, khitanan, atau acara keagamaan. Contohnya, upacara batagak rumah. Bagi orang Minang, gulai ini dianggap sebagai sayur, sebab lauk pauknya lebih banyak berupa ikan dan daging. 2. Hari Raya. Pada hari raya besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, gulai Cubadak sering disajikan bersama ketupat sebagai hidangan istimewa. 3. Hari-hari biasa. Selain pada acara khusus,
Gulai Cubadak juga sering dimasak dan dinikmati sebagai hidangan sehari-hari, baik di rumah maupun di warung makan Padang. Siapa di sini yang suka makan dendeng balado? Kamu yang suka pedas, pasti pernah makan dendeng balado dong. Awalnya dendeng merupakan cara tradisional mengawetkan daging sapi dengan cara dikeringkan. Proses pengeringan ini dilakukan untuk mengawetkan daging dalam waktu lama tanpa perlu pendinginan. Dendeng balado berarti dendeng yang dimasak dengan bumbu cabai. Saat ini terdapat beberapa varian dendeng balado yang sudah berkembang dan menjadi masakan utama masyarakat Sumatera Barat. Dari dendeng balado dimodifikasi menjadi dendeng kering, denit lambok, dendeng bakar, dan dendeng batokok. Dendeng kering adalah denit tipis yang digoreng garing lalu disiram dengan sambal berwarna merah. Dendeng terbuat dari daging sapi yang diiris tipis-tipis, kemudian digoreng sampai kering. Nilai-nilai yang terkandung dalam kuliner Minangkabau. Pelestarian kuliner tradisional Minangkabau penting karena menjaga identitas budaya dan warisan otentik, mewariskan nilai adat, kearifan lokal, serta teknik masak sehat berbasis rempah alami mendukung ekonomi masyarakat lewat pariwisata dan industri kreatif kuliner. Setiap hidangan yang disajikan, mulai dari cara pembuatan hingga penyajiannya, mengandung makna dan filosofi yang mendalam. Nilai-nilai yang terkandung dalam kuliner Minangkabau adalah kekeluargaan. Hidangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi perut, tetapi juga sebagai simbol keakraban dan persatuan keluarga. Proses memasak bersama pun menjadi momen berharga untuk mempererat tali silaturahmi. Dua, gotong royong. Pembuatan masakan Minangkabau, terutama dalam acara besar melibatkan banyak orang. Mulai dari menyiapkan bahan-bahan, memasak, hingga menyajikan, semua dilakukan secara bersama-sama. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong yang tinggi. 3. Keramahan. Tercermin dalam penyajian makanan yang hangat dan penuh perhatian. Tamu yang datang akan disambut dengan hidangan terbaik dan pelayanan yang ramah. 4. Kesabaran. Beberapa hidangan Minangkabau, seperti rendeng membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya. Proses memasak yang panjang ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketekunan.